Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Ernawati dari XF semester 5. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Pasar Modal Syariah. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan pasar modal syariah di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020? Pada berita harian investor.id, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan itu terlihat pada dominasi pasar saham syariah dari sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai 3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi, yakni 6.146 miliar. Torehan itu menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di tanah air. Kinerja keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRI Syariah Tbk. Buktinya, hingga Agustus lalu BRI Syariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan atau year on year menjadi 168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRI Syariah sebesar 19,75% EOY menjadi 1,94 triliun. Direktur Operasional PT Bank BRI Syariah Tbk, Fahmi Subandi mengatakan, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar, yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk saham syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai 2.962 triliun atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai 5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali atau 71,88% dibanding seluruh transaksi di IHSG. Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan yang signifikan pada dana kelolaan pada reksadana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu, nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah tumbuh 29,7% EOY menjadi 69,7 triliun. Pada saat yang sama, nilai aktiva bersih reksadana konvensional turun 7,6% EOY menjadi 451,1 triliun. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara agar menjadi investor yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi yaitu dengan cara yang pertama yaitu pilih perusahaan yang sudah terdaftar di daftar efek syariah. Kenali daftar saham-saham syariah melalui daftar indeks saham syariah.
Yang selanjutnya yaitu pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam seperti jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu jangan asal pilih saham. Cek fundamental dan lakukan analisa teknikal dan pastikan saham tersebut memiliki kinerja yang baik seperti tergolong saham dengan kapitalisasi pasar yang besar dan memiliki prospek bisnis yang cemerlang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.